Nama saya Ajeng Lintang Rahayu, kelas 85 dari Sekolah SMPN 8 Kota Tangerang Selatan akan menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan timbulnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat, yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. C. Revolusi Industri. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yaitu A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. VOC mempunyai hak otroi atau istimewa yang isinya sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangan menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan keistimewaan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintah. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Monopoli sangat menguntungkan karena dapat menentukan harga beli dan harga jual bagi pelaku perusahaan. Belanda memaksa kerajaan di Indonesia menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah adu domba. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi pemusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat Indonesia menjual hasil buminya dengan sangat rendah. Untuk meluaskan kekuasaannya, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen 1635 sampai 1645, Johan Metsuyeker 1653 sampai 1678, Rijklof van Gons 1678 sampai 1681, Cornelis Jenson Spelman 1681 sampai 1684. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda. Disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa.
Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav, Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan tersebut bertujuan untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Rolf Minto membagi jajahan Hindia Belanda menjadi 4, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas wilayah itu kepada Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem memiliki ketentuan antara lain: A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut, apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain: A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayar. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi
dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu 1. Sultan Babula mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yaitu 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. 3. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.